Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah struktur data, yaitu Introduction to Python. Nah, Introduction to Python ini adalah materi pertama setelah UTS yang diberikan oleh Pak Ada. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laode Alvin Ahmad Saputra dengan NIM S1S12263 dari kelas A. Nah, langsung saja kita mulai ke materinya. Berikut adalah PowerPoint yang telah dibagikan oleh Pak dosen, yaitu dengan judul Introduction to Python Programming dengan matkul data struktur dan algoritma. Nah, di PowerPoint ini apa saja yang akan kita pelajari? Pertama yaitu Python Objects dan Identifiers. Kedua ada Sequence Types, List, Tuple, Set, dan String. Kemudian ada Dictionary Class. Kemudian ada operator for sequence and dictionaries, polymorphic function, dan file read and write. Kemudian untuk level advance itu ada exception handling, iterators and generators, Python conveniences, dan scopes and namespace. Nah, kita ke materi pembuka yang pertama yaitu introduction, what is Python? Nah, Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang terinterpretasi dan didesain untuk uh, bisa dibaca lebih jelas dan bisa memprototyping sebuah produk dengan cepat dengan dengan development yang tersedia. Nah, kenapa memilih Python? Nah, Python ini bisa bekerja di berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Jadi Python ini bisa bekerja di segala platform. Nah, contohnya ya di laptop saya adalah Windows, jadi saya bisa menggunakan Python. Kemudian, kenapa Python? Karena Python memiliki sintaks yang simpel, yang mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Kemudian Python juga menulis program dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan bahasa pemrograman yang lainnya. Dan juga kenapa Python? Karena Python bisa di running atau bisa dijalankan setelah kita menulisnya. Jadi proses eksekusinya itu sangat cepat. Bisa setelah kita saat selesai menulis itu bisa langsung di run. Nah, hal-hal yang kita harus tahu dari Python ini adalah Python yang sering digunakan yaitu Python versi 3 yang dan juga beberapa orang mengupdate dengan di atas Python 2. Dan juga Python ini bisa dijalankan menggunakan aplikasi iDes, PyCharm, Eclipse, ataupun Jupyter. How and where to write programs. Nah, bagaimana dan gimana kita bisa menulis program Python ini? Nah, code can be executed online anywhere. Nah, Python ini kita bisa menggunakan aplikasi Google Colab untuk online. Nah, ini Google Colab pun ini harus mengharuskan kita untuk login menggunakan Google karena ini adalah uh, aplikasi dari Google. Nah, seperti ini adalah tampilan dari Google Colab. Nah, cara untuk membuat file baru di Google Colab yaitu klik file yang ini, kemudian klik New Python 3 Notebook. Nah, ini adalah contoh dari lembar dari Google Colab. Kita juga bisa menggunakan Jupyter Notebook untuk menulis program. Nah, kita langsung saja ke Google Colab tutorial untuk lebih mengerti bagaimana cara menggunakan Google Colab. Selain itu, kita juga bisa menulis program uh, di aplikasi Python IDEs as well. Kita juga bisa menggunakan menulis Python di aplikasi Python IDEs. Nah, di Python Introduction ini kita akan belajar
kita harus tahu bahwa Python itu adalah sebuah bahasa program yang terinterpretasi, kemudian uh, slash ini digunakan, pagar ini bisa digunakan untuk memasukkan komen. Nah, tanda petik ini atau tanda petik seperti ini itu bisa digunakan untuk multi-line comments. Nah, slash miring ini itu bisa digunakan untuk melanjutkan perintah dari multiple lines-nya. Sebuah kode itu bisa diidentifikasi dengan control structure. Nah, dan juga pemrograman berorientasi objek dan kelas adalah basis dari semua tipe data dari Python. Nah, pertama itu kita akan belajar identifiers. Nah, identifiers ini adalah nama variabel atau sensitive case atau kombinasi dari huruf, angka, dan juga underscore. Nah, kemudian Python ini teridentifikasi dengan berbagai similar variabel referensi di Java ataupun di C++. Nah, Python juga ini tipe tipe dinamis bahasa tipe dinamis yang bisa digunakan ada yang tidak harus menggunakan deklarasi untuk menyatukan identifier dengan berbagai tipe data. Nah, berikut inilah beberapa contoh dari reservoirs. Nah, reservoirs ini adalah kata yang telah dipakai oleh Python untuk uh, memudahkan dalam penulisan codingan. Jadi jika kita ingin menuliskan mendeklarasikan sebuah objek baru, itu kita tidak bisa menggunakan atau kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang telah yang tertera di sini karena jika kita menuliskan menggunakan kata-kata ini, maka coding kita akan terbaca sebagai fungsi dari Python ini. Nah, ini adalah beberapa tipe data dari Python. Ada bool, integer, float, list, tuple, string, set, frozen set, dan dictionary. Nah, kemudian kita masuk di type of methods. Nah, uh, type of methods ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama itu accessors. Accessors adalah itu sebuah fungsi yang dapat mengembalikan informasi atau mengembalikan informasi tanpa harus mengubah state-nya. Sedangkan mutators adalah itu kita mengupdate metodenya atau kita bisa mengubah metodenya. Nah, contoh dari accessors ini ada di line 7 yaitu def get attribute self. Nah, ini artinya kita bisa mengakses nilai dari self dengan menggunakan fungsi accessor ini. Tapi kita tidak bisa mengubah uh, isinya. Sedangkan mutators ini seperti ini itu kita bisa mengupdate ataupun mengedit ataupun mengubah uh, isi dalam state fungsinya. Nah, kemudian kita beralih ke sequence type classes. Nah, sequence type class ini terdiri dari beberapa bagian yaitu the list class, the tuple class, the string class, dan the set atau frozen set class. Nah, pertama yaitu the list class. Sebuah list itu stores a sequence of objects.
Nah, bisa dibaca penjelasan di sini. A list is a referential structure as it technically stores a sequence of reference to its elements. Nah, sini itu discuss ini menggunakan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 31. Nah, kemudian di sini ada tabel kelas. Nah, tabel kelas adalah versi dari sequence yang tidak bisa diubah. Itu elemen tidak bisa ditambahkan atau dihapus dari sequence. Nah, seperti ini adalah contoh dari tabel. Nah, kemudian itu ada the string class. The string class ini itu merepresentasikan dari sequence yang immutable sequence dari sebuah karakter. Contohnya itu hello atau hello, don't worry atau don't worry. Nah, string class ini menggunakan karakter. Kita bisa menggunakan karakter seperti ini. Unicode character can also be include example drop. Jadi string class ini kita bisa menginput karakter yang unik. Contohnya seperti ini 20 garis miring U, 20 AC. For string 20 E. Nah, garis miring tanda petik 1 atau tanda petik 2 ini kita bisa gunakan untuk multi-line comments. Individual characters of the string can be accessed using tanda kurung kotak seperti kurung kotak ini. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini untuk adalah fungsi string. Kemudian ada the set and frozen set classes. The set class itu merepresentasikan notion matematika dalam sebuah set yang biasa disebut koleksi elemen terkecuali duplikasi ataupun tanpa duplikasi ataupun tanpa inherent order dari elemen itu. The major advantage of using a set as opposed to a list is that it has a highly optimized method for checking whether a specific element is contained in the set. It is based on the data structures called hash tables. Nah, it has two restrictions. Pertama, it does not mention the elements
in any particular order. Kemudian, only instance of immutable types can be added into a Python set. Contohnya seperti integer, float, string, tuple, dan frozen set. Jadi, frozen set atau set ini itu hanya bisa dimasukkan oleh data yang immutable. Contohnya seperti integer, float, strings, tuples, dan juga frozen set. Nah, frozen set class ini adalah sebuah immutable form dari tipe setnya. Nah, biasanya set ini menggunakan kurung kurawal seperti ini sebagai delimiters for a set. Contohnya seperti 17 ini pakai kurung kurawal, red dan ini pakai kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini tidak merepresentasikan sebuah set kosong untuk alasan sejarah. Nah, kurung kurawal ini merepresentasikan dictionary yang kosong. Berikut adalah contoh codingan untuk set atau frozen set class. Kemudian ada the dict class. Nah, the dict class ini itu merepresentasikan dictionary atau mapping dari sebuah set distinct, sebuah kunci set distinct yang diasosiasikan di dalam values. Sebuah dictionary itu bisa menggunakan kurung kurawal seperti A sama dengan garisnya. Ini menggunakan kurung kurawal. Nah, ini kurang kali ini memproduksi sebuah dictionary yang kosong. Alternatively, the constructor accepts a sequence of key value pairs as a parameter as in dict pairs with pairs. Nah, berikut adalah contoh codingan dari the dict class. Nah, ini adalah contoh outputnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat numbers itu sama dengan dict, x sama dengan 5, y sama dengan 0. Lalu kita print numbers sama dengan numbers, print type numbers. Nah, maka akan muncul numbers sama dengan x bagi 5, y bagi 0. Nah, kemudian itu empty sama dengan dict, lalu kurung. Print empty sama dengan tanda petik koma empty, print type empty. Nah, maka akan muncul empty. Nah, berikutnya yaitu another way to create dictionaries. Nah, N2 sama dengan Y bagi 0, X bagi 5. Print N2, print type N2, empty sama dengan kurung kurawal print type empty. Maka akan muncul seperti ini outputnya. Nah, di sini adalah contoh dari codingan lain. Nah, ini adalah outputnya. Bisa dilihat sendiri di sini. Nah, setelah itu ada expression, operators, dan precedent. Nah, logical operator yaitu ada not, and, dan or. Equality operators itu adalah is not, sama dengan, tanda seru sama dengan. Kemudian ada comparison operator atau operators yang berfungsi untuk membandingkan. Itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Kemudian ada arithmetic operators, yaitu tambah, kurang, kali, slash, persen. Lalu ada bitwise
operators, yaitu tanda begini dan I, tanda atas, tanda samping, dan tanda bawah, tanda kanan, tanda kiri dan tanda kanan. Nah, lalu di sini ada sequence operator. Python relies on zero indexing of sequence, thus a sequence of length, and has elements indexed from 0 to n kurang 0 to n minus 1 inclusive. Nah, Python juga bisa digunakan untuk negatif indikasi yang denote jarak dan jarak yang cukup dari awal sampai akhir indeks, akhir sequence. Contohnya itu seperti indeks kurang satu itu denotes the last element, indeks min 2 itu the second to last, dan seterusnya. Kemudian ada slicing half open intervals. Example, data 3/8 itu denotes a subsequence including the 5 indices 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian all sequence define comparison operation based on lexicographic order, performing on an element by the element comparison until the first difference is found. For example, 5, 6, 9 itu kurang dari 5,7 because the entries at index 1. Kemudian di sini adalah contoh codingan dari sequence operator. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk seperti ini itu S sama dengan T, yaitu artinya sama setara. Ini S tanda seru sama dengan T itu artinya not equivalent. S kurang dari T itu kurang dari. S kurang dari sama dengan itu less than or equal to, atau kurang dari sama dengan. S lebih dari sama dengan itu ini. Lalu S lebih dari sama dengan itu ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke operator for sets. K in S itu artinya containment check. K not in S itu artinya non-containment check. S1 itu sama dengan S2, atau artinya S1 itu sama setara dengan S2. S1 tanda seru pagar S2 itu artinya S1 itu tidak setara dengan S2. S1 kurang dari sama dengan S2 itu artinya S1 is subset of S2. S1 lebih dari sama dengan S2 itu artinya S1 lebih superset dari S2. Kemudian S1 lebih dari S2 itu artinya S1 superset dari S2. S1 garis S2 itu artinya the union of S1 dan S2. S1 dan S2 ini artinya intersection of S1 dan S2. S1 kurang S2 artinya the set of elements in S1 but not S2. S1 garis atas S2 yaitu the set of elements and precisely a one of S1 atau S2. Nah, kemudian yaitu ada operators for dictionaries. Decay artinya value associated with given key. Decay sama dengan value. Set or reset the value associated with given key. Decay, care in the complement checks. Nah, yang berikutlah extended assignment operators. Nah, inilah assignment tambahan operator, yaitu contohnya seperti alpha ini kita gambarkan dengan 1, 2, 3. Nah, beta itu sama dengan alpha.
beta tambah sama dengan itu 4 sama 5. Beta sama dengan beta. Beta sama dengan 6/7. Kemudian ada operator precedence. Nah, di sini itu ada rumusnya yaitu X sama dengan Y sama dengan 0. Satu itu kurang dari sama dengan X tambah Y, tapi kurang dari sama dengan juga dengan 10. Nah, berikut adalah beberapa operator simbol dari precedence ini, yaitu pertama ada member access, dan bisa dilihat seperti bawah ini. Ini adalah kode-kode untuk laut. Nah, kemudian yaitu ada control flow, yaitu ada if, while, for, break, dan continue. Nah, if first condition itu first body, else if second condition itu second body, else if third condition itu third body, dan else fourth body. While condition body for element in iterable body. Nah, kemudian itu ada function. The term function is used to describe a traditional stateless function that is invoked without the context of a particular class or an instance of that class, such as base kurang dari base sama dengan subject atau data. The term method is used to describe a member function that is invoked upon a specific object using an object-oriented basic syntax, such as lebih dari C sama dengan data short. The identifiers used to describe experiment are known as formal parameters. The objects sensed by the caller when invoking the function are actual parameters. Polymorphic function more than one possible calling signatures. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke materi input atau output file dari I atau O atau input dari output. Nah, kita deklarasikan dulu bahwa input itu kita menggunakan input dalam buka kurung, lalu output untuk konsol itu print buka kurung. File handling. File is a name location on the disk which is used to store data permanently. Following operation can be performed on a file, open a file, read a file, write a file, install file, dan lain-lain. Itu adalah contoh yang pertama.
Nah, kemudian itu kita mencoba untuk accept blocknya. Sebuah kode yang mencurigakan itu kita bisa uji coba seperti ini. Nah, ini adalah sebuah raise and exception dan ini adalah catch and exception. Nah, def sqr itu x eh, titik dua, if not instance x atau integer float, raise type error x must be numeric, and if x kurang dari 0, raise value error x cannot be negative. Def sum values, if not is instance values collection iterable, raise type error parameter must be an iterable type, total null. For free integers, if not integer float, raise type error element must be numeric. Lalu ada assert function. Ini bisa digunakan untuk uh, memisahkan kondisi. Dan assert function ini dibangun dengan menggunakan exception ketika kondisinya itu tidak lagi bertemu. Jika assertion gagal, Python menggunakan argumen untuk assertion error. Contoh dari assertion error. Berikut adalah codingan untuk assert function. Def Kelvin Fahrenheit temperatur itu titik dua, assert temperatur lebih dari 0, colder than absolute zero. Lalu Regen temperatur minus 273 kali 1,8 tambah 32. Lalu print Kelvin to Fahrenheit 273, print integer Kelvin to Fahrenheit 505,78, print Kelvin to Fahrenheit minus 5. Nah, berikut adalah hasil codingannya yaitu dengan output colder than absolutely zero. Nah, kemudian itu ada common exception types. Nah, common exception types itu ada banyak untuk teknik informatika. Yang pertama itu ada exception, attribute error, EOV error, IO error, index error, key error, keyboard interrupt, name error, stop iteration, type error, value error, zero division error. Lalu ada iterators dan generators. Sebuah iterators itu sebuah objek yang dapat manajemen iterasi dalam seri episodenya. Nah, bisa dibaca seperti ini. The most convenient technique for generators can have multiple yield comments. Iterators dan generators itu provide the benefit of lazy evaluation, where the values are computed if requested. The entire series time need to be reside in memory at one time. Berikut adalah contoh dari generator, yaitu the factors 1 n for k in range 1, n tambah 1, if n persen k sama dengan 0, yield k. Lalu the factors 2 n k sama dengan 1, while k kali k kurang dari n, if n persen k sama dengan 0, titik 2, yield k, yield n slash k, k tambah sama dengan 1, if k kali k
sama dengan N titik 2 YK. Lalu number factor sama dengan 0, F sama dengan titik eh, apa lagi dalam kurung kotak. Nah, for factors and factors 2 sama dengan dalam kurung 1 titik 2, if factors lebih dari 0, titik 2, F append faktor 6 factors tambah sama dengan 1, print total number of factors titik 2 kurung kerawal titik format 6 factors, print factors are kurung kerawal titik format F. Nah, total number of factors itu sama itu ada 9, yaitu 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20, dan 10. Kemudian itu contoh kedua dari generator yaitu menggunakan Fibonacci. Def Fibonacci dalam kurung titik 2. A sama dengan 0, B sama dengan 1. While true, yield A, future sama dengan A tambah B, A sama dengan B, B sama dengan future. Seri sama dengan titik 2 for E in Fibonacci. If E kurang dari 100, series append else break in Fibonacci series format series. Nah, Fibonacci series ini terdiri dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Lalu ada additional Python conveniences. Nah, conditional experience ini experience pertama itu if conditions, else experience 2. If n lebih dari sama dengan 0, param sama dengan n. Else, param sama dengan kurang dari n. Result sama dengan foo sama dengan param. Result sama dengan foo, and if n lebih dari sama dengan 0, else kurang n. Comprehension syntax produce one series of values based upon the processing another series. Nah, list comprehension. Result bisa dibaca di sini.
Baik, kita lanjut. Comprehension syntax yaitu K kali K for K in range 1, N tambah 1, K kali K for K in range, bisa kita lihat yaitu di sini ada list comprehension, set comprehension, generator comprehension, dan dictionary comprehension. The generator syntax is particularly attractive when results do not need to be stored in memory. For example, to be compute the sum of the first n squares, the generator syntax total sama dengan sum KK for K in range. Lalu di sini ada packing dan unpacking of sequence. Automated packing. If a series of comma-separated expressions are given in a larger context, they will be treated as a single tuple even if no enclosing parentheses are provided. Nah, contohnya itu data yaitu sama dengan 2, 4, 6, 8 tuh jika dibuat untuk tuple itu sama saja dengan 2, 4, 6, 8. Lalu one common use packing in Python is when returning multiple values from a function. Return xy. Lalu automatic unpacking yaitu allowing one to assign a series of individual identifiers to the elements of sequence A, B, C, D, range 7,11. This technique itu juga bisa digunakan untuk unpack tuples written by a function. Quotient reminder sama dengan div mode A, B. This syntax can also be used in the content of a for loop when iterating over a sequence of iterables for x, y in 7,2, 5,8, dan 6,4. Iterate through dictionary items for K, V in mapping items buka kurung tutup kurung. Simultaneous assignment yaitu combination of automated packing and unpacking. X, Y, Z, 625, swapping of values. Nah, seperti Nah, example 1 yaitu temp sama dengan J, J sama dengan K, K sama dengan temp. Itu bisa jadi J, K sama dengan KJ. Def Fibonacci, A sama dengan 0, B sama dengan 1. Nah, example 2 itu while true, yield A, future sama dengan A tambah B, A sama dengan B, B sama dengan future. Def Fibonacci-nya yaitu A, B sama dengan 0,1. While true, yield A, B sama dengan B, A tambah B. Nah, lalu ada scopes dan namespace.
The process of determining the value associated with an identifier is known as name resolution. Whenever an identifier is assigned to a value, the definition is made with a specific scope. Top-level assignments are typically made in what is known as global scope. Assignments made within the body of a function typically have scope that is local to that function call. Each distinct scope in Python is represented using an abstraction known as namespace. First-class objects are instances of a type that can be assigned to an identifier, passed of a parameter, or returned by a function. In Python, functions and classes are also treated as first-class objects. Lalu di sini ada modul. Sebuah modul itu adalah sebuah koleksi yang lebih dekat relasinya dengan sebuah function dan juga class that are defined together in a single file of source code which could be imported from within a program. Beyond the built-in definitions, the standard Python's distribution includes perhaps tens of thousands of their various functions and classes that are organized in additional libra from math import, import math, from math import psqrt. New modules can be created by putting relevant definitions in a file name with a py suffix. Those definitions that can be imported from any other py file within the same project directory. Nah, kemudian di sini ada existing modules. Nah, di sini ada array, collection, help copy, help queue, math, EOS, random, res, SCS, dan time. Nah, array ini itu menyediakan compact array storage for primitive types. Collection itu defines additional data structures and abstract base classes involving collections of objects. Provides have base priority query function. See function 9.3.7.
Nah, kemudian itu ada copy. Copy itu defines general functions for making copies of subject. HelpQ provides app-based priority query function. Math defines common mathematical constants and functions. OS provides support for interaction with the operating system. Random provides random number generation. Ray provides support for processing regular expression. SJS provides additional level of interaction with the Python interpreter. Time provides support for measuring time or delaying a program. Nah, setelah eh, apa yang telah kita baca tadi, itu kita bisa menyimpulkan bahwa apa saja yang kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu ada Introduction to Python Programming. Kemudian ada various sequence type classes, ada operators, ada input atau output, file handling, exception handling, iterators dan generators, Python's conveniences, namespace, dan modules.
Sekian video penjelasan dari saya tentang Introduction to Python Programming. Jadi tugas ini adalah tugas mata kuliah struktur data yang diampu oleh Pak Aga. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.